Penumpang yang turun banyak, penumpang yang naik juga banyak ya teman-teman. Pada malamnya lebih gelap daripada premium stainless steel. Video part 2 lanjutan perjalanan naik kereta api Wijaya Kusuma di kelas ekonomi menuju ke ujung timur Pulau Jawa, Kota Banyuwangi. Naik satu-satunya kereta ekonomi yang jadwalnya berangkat malam dari Jogja dan berangkatnya dari stasiun Yogyakarta. Penumpang kereta ini ternyata ramai banget, banyak banget peminatnya meskipun masih pakai kereta ekonomi premium. Bahkan tarifnya bisa dibilang nggak murah juga sih. Buat yang belum nonton video sebelumnya, saya saranin tonton video part satunya dulu, linknya ada di deskripsi atau bisa klik link di pojok kanan atas ya. Video part 2 ini dimulai setelah kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki berangkat dari stasiun Nganjuk, Jawa Timur. Tadi kita bersilang dengan kereta api Turangga dan juga kereta Parsel. Awal 4 menit dari jadwal, jam 21:47 kita tiba di stasiun Kertosono. Saya lama nggak pulang, sekarang cuman lewat. Biasanya naik kereta dari Jogja tarif khususan ke Kertosono. Belum pulang sama sekali ke Kertosono, cuma numpang lewat dulu. Di Kertosono ada percabangan jalur rel kereta api ya teman-teman. Di sebelah sana ada 2 jembatan kereta. Jembatan Kali Berantas yang lurus belok ke kiri menuju ke arah Surabaya, yang belok ke kanan ke arah selatan menuju ke arah Kediri, Tulungagung, Blitar sampai ke Malang. Jadi kalau di Kertosono ini bisa dibilang keretanya banyak karena ada pertemuan 2 jalur kereta api dari arah selatan, dari Malang dan dari Surabaya. Ternyata ada pergantian kru OTC juga ya. Cleaning service-nya ganti, OTC-nya di Kertosono. Ada turun semua. Di belakang, buset, laris manis ya kargonya Wijaya Kusuma nih. Cuman bawa 1, tapi kayaknya full. Dulu padahal kayak ada Malabar itu sampai bawa 2 kereta kargo ya. Wijaya Kusuma 1 aja penuh ya. Karena kalau ke Ketapang itu yang ada kargonya cuman Wijaya Kusuma sama Sri Tanjung ya kalau dari arah Jogja. Jadi yang naik di Wijaya Kusuma nih naik turun bukan cuma penumpangnya aja ya, barangnya juga naik turun. Di Kertosono banyak banget loh. Tadi yang naik juga banyak banget, di Nganjuk juga sama. Laris. Sepi banget stasiun Kertosono kalau nggak ada kereta lokal, kereta Doho ya teman-teman. Di sini tuh ramainya kalau pas lagi ada kereta lokal penataran Doho atau kereta-kereta subsidi. Dan kayaknya kereta yang ke arah Jakarta udah habis ya. Terakhir Majapahit atau Turangga tadi. Yang ke arah sana masih banyak. Di belakang Wijaya Kusuma masih ada Gaya Baru Malam Selatan, ada Pasundan, dan lain-lain. Udah mau berangkat lagi kayaknya. Kita berangkat kembali dari stasiun Kertosono. Perjalanan kita tiba di stasiun Mojokerto ya teman-teman. Bertemu dengan kereta api Sancaka. Sepi banget. Nah, kalau Sancaka ini pakai premium stainless steel. Upgrade-nya dari premium yang ini. Yang Wijaya Kusuma ini premium generasi pertama. Upgrade dari kereta ekonomi New Image tahun 2016. Ini tahun 2017, Sancaka ini kayaknya 2018 kalau nggak 2019 sih, premium stainless steel-nya.
Ini Sancaka yang tambahan ya, yang berangkat malam. Kalau nggak weekend nggak jalan kayaknya. Sepi banget penumpangnya. Sebuah pertemuan beda generasi kereta premium. Yang turun juga ada ya teman-teman di Mojokerto. Nggak banyak tapi. Di belakang masih ada bongkar muat barang. Yang turun barangnya juga banyak, yang naik lagi banyak lagi barang-barangnya. Sancaka ini premiumnya bawa 5 tuh ternyata. Saya kira 4. Pantes kok kayak panjang banget. Apa karena weekend jadi ditambahin 1? Eksekutifnya juga 5 kayaknya ya. 1, 2, 3, 4. Oh 4 doang eksekutifnya. Atau 5? Ini pakai stiker UII itu. Warna biru kuning. I am UII. Cuman ada di Sancaka dan Taksaka. Nggak begitu banyak. Wih, berangkat udah semboyan 40. Kirain Sancaka duluan yang berangkat. Oke, berangkat dari Mojokerto, teman-teman. Sudah jam 10 lebih, udah hampir jam 11 malam. Lampunya masih terang benderang ya, dan kalau pas kita posisi duduknya di dekat gang sini yang kursi nomor B atau D atau C yang nggak di pinggir jendela, ini lebih menghadap pas di atas kita. Kita menghadap lampu ya teman-teman, lampu yang terang banget. Padahal sebenarnya ada mode malamnya loh kereta premium 2017 tuh. Di atas truk bagasi itu ada lampu-lampu kecil yang untuk mode malam, tapi nggak tahu kenapa nggak dinyalain ya. Atau nanti setelah Surabaya baru di setting ke mode malam ya. Setahu saya kereta ekonomi premium yang 2017 kayak gini tuh dia bisa pakai mode malam. Terakhir sih naik apa ya pakai mode malam itu. Ini siapa lagi nih nyetel YouTube atau Facebook atau TikTok, volumenya kenceng banget. Dah, terus saya pernah juga naik kereta ekonomi yang New Image 2016. Itu malah nggak ada mode malam ya, tapi lampunya dimatiin separuh. Ini separuhnya masih nyala, tapi udah lumayan redup, nggak silau-silau banget sih. Atau dirudupin gitu pokoknya. Tapi satu baris ini mati semua. Itu pernah naik Malabar, terus sama Tawang Jaya Premium waktu itu. Nah yang ini harusnya ada support mode malamnya, pakai lampu-lampu kecil yang ada di rak bagasi itu, di atas itu. Setahu saya lebih gelap, enak banget mode malamnya kalau nyala. Tapi kalau pas lagi nggak nyala ya agak susah buat tidur karena kita ngadep ke atas. Ini atas kita langsung lampu yang terang banget. Harusnya kalau udah jam 10 mode malamnya aktif sih kalau kita naik kereta ekonomi stainless steel yang premium ya. Tadi Sancaka aja udah aktif mode malam ya kan, redup banget dari luar, udah nggak silau, nggak terang. Tapi ini Wijaya Kusuma rasa-rasanya nggak ada mode malamnya, atau mode malamnya nggak diaktifin ya. Padahal support kayaknya untuk mode malam di kereta ekonomi premium.
kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Surabaya Gubeng and your train at Surabaya Gubeng Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. 23 lebih 18 menit tepat waktu tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Yang turun banyak banget coy. Saya mau refill air dulu. Di sini berhenti setengah jam ya teman-teman, Wijaya Kusuma. Penumpangnya buyar banyak banget. Penumpang yang turun banyak, penumpang yang naik juga banyak ya teman-teman. Dari eksekutif pun juga ramai yang di depan sana. Dimasukin jalur berapa ini? Jalur 2 ya. Tak kira jalur 5 masuknya. Jadi cakep, ada lampu-lampunya. Ada kanopi baru jadi terang. Kita berhenti setengah jam. Saya mau ngisi air dulu di sana, dispensernya. Nyebrangnya lumayan banyak relnya. Ini ada banyak banget orang rombongan camping di stasiun coy. Di sini Wijaya Kusuma lokomotifnya dicopot. Tadi ada di ujung sana, bakal dipindah di belakang teman-teman. Jadi kita akan kembali lagi ke arah Wonokromo ya nanti. Kalau tadi masuk jalur 5 lumayan deket nyebrangnya. Masuk jalur 2 lumayan jauh. Tapi berhentinya setengah jam. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh ngisi air, di sini ada dekatnya ruang tunggu luxury. Dekat pintu masuk itu ada dispenser buat ngisi air, atau di sebelah sana di tengah-tengah antara pos jaga sama pintu keluar itu juga ada dispenser lah untuk ngisi air. Lumayan kalau bawa tumbler bisa ngisi ulang gratis. Sudah hampir sekitar 5 jam, berangkat jam setengah 7 malam, tiba di Gubeng jam setengah 11 kurang ya teman-teman. 5 jaman perjalanan, 5 jam kurang. Ya tadi udah mencoba buat tidur setelah lepas Kertosono, tapi masih belum bisa tidur juga karena lampunya terang banget. Gak tahu kenapa mode malamnya kayaknya nggak diaktif. Padahal ada mode malamnya loh, kereta premium 2017 tuh. Tahu saya, jadi agak susah buat tidur, apalagi posisi duduknya ada di gang kereta, ada di gang antara jalan yang tengah itu di nomor B atau nomor yang C ya teman-teman. Di papan informasinya Wijaya Kusuma masuknya di jalur 5 ya, tapi malah dimasukinnya di jalur sana tuh, jalur 2 atau jalur berapa ya? Jalur 2 kayaknya teman-teman. Nah itu lokomotifnya lagi dilangsir sepertinya. Nah itu di sana lokomotifnya masih dilangsir, dipindah jalur. Nanti disambung lagi di depannya kereta kargo. Yang tadi paling belakang bakal jadi paling depan karena kita akan balik lagi ke arah Wonokromo dan kita bakal belok ke selatan ke arah Sidoarjo, Bangil sampai ke Ketapang, Banyuwangi. Jadi percabangan jalurnya itu ada di Wonokromo. Jadi kita udah lewat tadi, tapi masih lurus sampai Gubeng. Baru nanti balik lagi ke Wonokromo, terus baru dari Wonokromo kita belok ke kiri. Ini yang nurunin barang sama naikin barang di kargo juga banyak banget kayaknya ya. Nah lokomotifnya bakal dipasang di sini teman-teman. Masih dilangsir. Anginnya gede banget di sini.
Pasangnya smooth banget, nggak sampai ngedorong rangkaiannya cuy. Sangat pelan, halus, terus terpasang dengan aman ya. Lokomotif kereta api Wijaya Kusuma yang berdinas pakai CC206 1333. Jadi kalau Wijaya Kusuma ini pakai lokomotif seri CC206 2 kabin, biar ketika dia pindah lokomotif ya, tadi aja di ujung depan sana, tinggal dipasang aja, karena masinis itu harus posisinya selalu ada di depan kereta ya. Kalau pakai lokomotif CC201 atau 203 kan memungkinkan ada posisi masinis di belakang dan mesinnya ada di depan ya. Kalau misalkan dipindah dari sana ke sini, harus diputar dulu atau diganti lokomotifnya biar masinisnya selalu ada di depan. Nah, Wijaya Kusuma ini pakai 206 biar tinggal dilangsir aja, tempel lagi lokomotifnya, dan kita akan kembali lagi menuju ke arah Wonokromo lalu belok ke arah selatan. Ini ada kereta masuk gaya baru malam selatan kayaknya teman-teman. Kereta api gaya baru malam selatan dari Jakarta Pasar Senen tujuan akhir Surabaya Gubeng, pakai kereta New Generation ya. Sepi banget dong penumpangnya, nggak rame. Padahal ini tadi tuh keretanya berangkat di belakang Wijaya Kusuma kayak beda sekitar setengah jaman ya. Dan kereta gaya baru malam selatan ini bisa ngebut sampai kecepatan 120 km per jam. Tapi Wijaya Kusumanya nggak kena susul coy, sakti banget. Padahal biasanya kalau kereta-kereta yang di belakangnya itu ada kereta ngebut, berangkatnya mepet, itu pasti kena susul. Contohnya kayak Wijaya Kusuma ini yang berangkat dari Gubeng ke arah Cilacap ke arah Jogja, itu berangkat jam 5 sore, lebih 10 menit kalau nggak salah. Di belakangnya ada kereta api Mutiara Selatan yang berangkatnya jam 6 lebih 10 menit, beda 1 jam. Itu kena susul di stasiun Klaten coy. Ini cuman beda setengah jam tapi nggak kena susul sama gaya baru malam selatan. Jadi kereta api Wijaya Kusuma berhenti di stasiun Surabaya Gubeng itu lama karena ada proses pemindahan lokomotif ya teman-teman. Kalau normal berhentinya sekitar setengah jam, 30 menitan. Jadi kalau mau turun dulu, mau rokok, mau peregangan, atau mau ngisi air itu juga masih bisa. Nutut banget. Dan untuk kereta api Wijaya Kusuma akan kembali menuju arah Wonokromo dan belok ke selatan. Jadi tadi kita ada di paling belakang untuk kereta ekonominya, sekarang akan ada di posisi depan karena berubah arah ya. Dan tadi saya duduk di kereta ekonomi premium 1 di nomor 5, nomor 6 nomor 5 ya, saya lupa malahan. Itu dapat kursi yang searah laju kereta dari Jogja sampai Surabaya, dan setelah ini kita akan duduknya madep mundur karena berubah arah teman-teman. Jadi kalau naik kereta premium atau kereta subsidi itu yang awalnya kita duduknya searah laju kereta, nanti kalau udah sampai Surabaya kita bakal berubah arah kalau keretanya masih sampai ke arah Jember atau ke Tapang ya. Kecuali kalau keretanya New Generation, itu kursinya bisa diputar, atau kelas eksekutif, kursinya pasti diputar searah laju kereta. Tapi kalau kereta ekonomi premium atau subsidi, pasti ada kursi yang tadinya dapat kursi yang madep searah kereta, hadap maju. Setelah Surabaya ini bakal dapat mundur arahnya, atau yang tadinya dapat mundur bakal dapat maju tuh. 23 lebih 48 menit tepat waktu berangkat kembali dari stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Dan tadi langsung disetting ke mode malam ya sebelum berangkat ternyata. Berarti emang setelah Gubeng baru disetting mode malam, karena di Gubeng ada proses naik turun penumpang yang lumayan banyak banget. Hari ini tiket keretanya habis menuju ke arah Ketapang dan ini full penumpang di ekonomi premium 3, apalagi di premium 1-2 ya. Dan kita sekarang mundur jalannya. Tadi searah laju kereta, sisa perjalanan menuju Ketapang mundur, moonwalk. Ya udah, tidur aja. Mantap, mode malamnya lebih gelap daripada premium stainless steel. Karena lampu kecilnya di atas-atas tuh, terus ketutupan sama koper jadi nggak terlalu terang.
buat night mode malam di kereta premium 2017 ini menurut saya malah lebih gelap dari premium yang stainless steel ya. Apa karena lampunya terhalang sama barang-barang bawaan penumpang jadi nggak nyorot ke sini, nggak nyorot ke penumpang. Kalau premium yang stainless steel kan ada di pojok atas sini ya, di atas jendela itu, di atas kaca itu. Jadi kalau kursi yang duduk di dekat jendela malah lebih silau daripada yang di sini. Ini malah hampir kayak new gen, mirip new gen eksekutif. Gelap banget, enak banget buat istirahat. Sekarang sudah jam 12 malam, sudah ganti hari. Jadi sisa perjalanan masih hampir 5 jam 40 menit. Bisa buat tidur sampai ke Tapang, teman-teman. Stasiun percabangan jalur kereta ya teman-teman di Bangil. Jadi banyak banget tadi kita lewat cabang-cabang rel. Ini jalur 1 nih kayaknya nggak pernah dipakai Pak ya? Atau pernah dipakai tapi jarang. Kayaknya kebanyakan keretanya masuk jalur 2 di sini. Di sini sudah single track. Jadi kita kalau ketemu sama kereta harus gantian. Kita tiba di stasiun Bangil dan ini bersila dengan kereta api Ijen Express ya sepertinya. Kereta api Ijen Express dari Ketapang tujuan Malang penuh banget coy penumpangnya. Eksekutifnya dikurangi ya jadi cuma 2. Ekonomi New Gennya penuh banget penumpangnya. Saya juga pernah naik kereta api Ijen Express, nanti teman-teman bisa tonton video di pojok kanan atas. Nah untuk Ijen Express di sini ada proses pemutaran lokomotif, dipindah lokomotifnya tadi ada di depan sana, nanti dipindah ke sana dan bakal balik ke arah selatan terus belok ke kanan ke arah Malang. Jadi di stasiun Bangil ini ada percabangan jalur kereta menuju ke arah Pasuruan, Jember dan ke arah Malang teman-teman. Di depan sana ada 2 rel yang berpisah nanti. Kita bakal belok ke timur. Kita kembali berangkat dari stasiun Bangil dan setelah ini bakal belok ke timur ya. Kalau sekarang relnya masih dari utara ke selatan. Jam 3 lebih 40 menit tiba di stasiun Jember teman-teman. Penumpang yang turun banyak banget di sini. Dan ada juga yang naik ya dari Jember. Mungkin beli tarif khusus ke arah Ketapang atau ke Banyuwangi. Kita udah masuk wilayah Daop 9 Jember. Udah jam 4, hampir jam 4 pagi. Berhentinya bentar banget ternyata ya. Penumpang yang turun paling banyak dari eksekutif, dari belakang. Meskipun tadi dari ekonomi juga lumayan banyak sih. Barangnya juga banyak yang turun, motor, kerdus-kerdus, kotak-kotak banyak banget di depan tuh. Lupa tadi mau ngisi air minum. Di situ ada dispenser, pas banget.
dekat kereta restorasi dekat Premium 3. Berangkat lagi dari stasiun Jember. Ya masih 1 jaman lagi sih, 1,5 jaman sampai ke Banyuwangi. Jam 4:40 kita tiba di stasiun Kalibaru. Udah masuk wilayah Banyuwangi ya teman-teman. Banyuwangi paling barat. Yang turun banyak banget. Dia cuma sebentar ya. Ada yang turun juga tadi, rombongan kayaknya. Kurang lebih sekitar 11 jam sudah duduk di kereta api Wijaya Kusuma dari Jogja. Kemarin berangkat jam 6:30 malam dan sekarang udah jam 5 pagi. Berangkatnya pas sunset, terus selama perjalanan ketemu malam, tidur di kereta, nyampe Banyuwangi pas udah sunrise. Kereta api Wijaya Kusuma ini bisa dibilang jadi opsi paling nyaman dan paling cocok buat kalian yang mau naik kereta yang jadwal berangkatnya malam ke Banyuwangi. Kereta kelas premium yang kursinya bisa direbahin, bisa dibuat selonjoran tanpa adu dengkul, ya meskipun legroomnya nggak seluas kereta eksekutif. Peredam kebisingan keretanya juga oke, jadi nggak gemelodak selama keretanya ngebut.
Selama perjalanan suhu AC di dalam kereta juga dingin dan kalau malam ada mode malamnya, gelap banget. Jadi kalian bisa istirahat tanpa keganggu silau lampu kereta yang nyala terus. Cuma emang minusnya kalau kereta premium ini sandaran kursinya agak keras dan ada kursi yang madep mundur. Buat tarif kelas ekonominya dari Jogja ke Banyuwangi ini mulai dari 370.000. Dan kalau weekend kayaknya bisa nyentuh harga 400 ribuan. Itu buat harga tarif full trip atau jarak jauh ya. Dan ada juga harga tarif parsial atau jarak dekat. Dan juga tarif khusus yang udah saya jelasin di video part 1. Dan kayaknya kereta api Wijaya Kusuma ini jadi kereta dengan tarif termahal dari Jogja ke Banyuwangi. Tapi penumpangnya rame terus, dan emang jarang banget penumpang yang full trip jarak jauh. Jadi gonta-ganti naik turun penumpang, kayak di Solo, Madiun, Surabaya, Jember. Tapi kalau kereta yang jam berangkatnya malam dari Jogja, Solo, Madiun ke arah Jember atau Banyuwangi, ya emang cuma ada kereta api Wijaya Kusuma ini sih pilihannya. Dan sebelum tiba di tujuan, kita masih bisa menikmati pemandangan alam di timur Pulau Jawa yang cakep banget pemandangannya. Mulai memasuki wilayah Kabupaten Banyuwangi, pas banget matahari terbit. Kita bisa lihat pemandangan gunung-gunung dan sawah hijau yang nyegerin mata banget. Ya, dengan membayarkan tarif 370.000, meskipun menurut saya agak mahal, tapi emang jaraknya jauh sih. Tarif Jogja itu sama dengan tarif dari Cilacap ke Banyuwangi. Dan kita juga dapat kereta ekonomi premium yang nyaman menurut saya, masih oke aja sih kalau emang pengen berangkat malam ke Banyuwangi. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Banyuwangi Kota. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Banyuwangi Kota, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jam 5:35 menit, terlambat sekitar 13 menitan dari jadwal teman-teman, tiba di stasiun Banyuwangi Kota ya. Jadi saya hari ini tujuannya ke Banyuwangi Kota, nggak sampai ke ujung, ke Ketapang. Kereta api Wijaya Kusuma masih bakal lanjut sampai ke Ketapang, sampai ujung. Di sini yang turun banyak banget karena stasiun ini paling dekat dengan kota Banyuwangi. Jadi kalau mau wisata ke Banyuwangi, tujuannya Banyuwangi Kota. Naik turun penumpangnya di sini yang paling dekat dengan kota Banyuwangi. Kalau Ketapang lebih dekat ke pelabuhan, jadi agak jauh. Kalau turun Ketapang mau balik ke kota Banyuwanginya. Banyak banget yang turun dari ekonomi 3 terus sampai ke eksekutif yang di belakang ya. Kereta api Wijaya Kusuma berangkat kembali melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir stasiun Ketapang, stasiun ujung timur di Pulau Jawa. Stasiun yang dekat sama pelabuhan. Langsung sepi kalau ke Ketapang. Pada turun Banyuwangi semua. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan sekitar 11 jam lebih sedikit ya, karena kayak tadi telat sekitar 10 menit. Saya akhirnya tiba di stasiun Banyuwangi Kota. Jadi tujuan saya di stasiun Banyuwangi Kota, nggak ikut sampai ke stasiun ujung timur Pulau Jawa di stasiun Ketapang. Jadi buat teman-teman yang tujuannya emang ke kota Banyuwangi, stasiun tujuan itu stasiun Banyuwangi Kota ini teman-teman. Dan stasiunnya bagus banget ya, mewah banget, kayak minimalis, cakep gitu, tertata rapi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video naik kereta api Wijaya Kusuma sampai akhir. Semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman yang mau naik kereta dari Jogja atau dari Cilacap
menuju ke arah Surabaya, ke arah Banyuwangi, cari kereta yang berangkatnya sore atau malam dengan kereta yang nyaman, ada kereta api Wijaya Kusuma. Dan semoga videonya juga menghibur. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit dari kota Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.